Balik lagi di channel AKH Auto Life. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk muter-muter Surabaya Barat di libur lebaran H+4. Ya, ini adalah hari Jumat tanggal 4 April ya. Saya akan mengecek kota Surabaya pada H+4 ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa kemarin dilipat gandakan oleh Allah SWT dan kita mendapatkan berkah Ramadannya. Ini kita ada di daerah Sukomanunggal dan saya akan mengajak kalian menuju ke Surabaya Barat. Sukomanunggal ini ada Surabaya Barat ya harusnya ya. Untuk beberapa hari yang lalu kondisi kota Surabaya itu sepi. Tapi dari semalam itu udah rame guys. Nggak tahu ya, apa karena orang-orang udah pada jalan pulang ya. Karena kan hari Sabtu kan tidak tanggal merah ya. Biasanya kalau perusahaan swasta gitu mikirnya. Kan Sabtu nggak merah, jadi kalian tetap harus masuk. Nah ya kan, takutnya seperti itu. Belum lagi orang yang kerja di bisnis food and beverage, F&B ya, itu kalian pasti tahu lah mereka nggak pernah tutup ya. Tetap buka pelayanannya. Belum lagi juga untuk orang-orang yang kerja di mall, pegawai mall ya, itu pasti masuk kerja, gak mungkin mereka libur karena di mall ada peraturan tenan nggak boleh tutup, harus buka. Tutupnya hanya berdasarkan izin dari pihak mallnya ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kerja di mall rasanya seperti apa ya seperti itu, nggak ada libur guys, masuk terus. Selama mall tidak mengizinkan untuk libur ya kita harus tetap buka tenannya. Kita bakal lewat Jalan Banyurip menuju ke daerah barat lainnya ya. Ada Grand Pakuwon atau kita ke Manuan aja lah ya. Kita lewat Manuan, tembus Citraland ya. Seperti apa sih kondisinya? Apa tidak ada perbedaan ya? Mari kita cek aja. Oh ya, untuk teman-teman yang sebelumnya bertanya, ini Panther tipe apa ya? Banyak banget nih orang yang komen di YouTube sini tanya, "Bang, itu Panther tipe apa ya?" Ini alhamdulillah Panther tipe LS, teman-teman. Dan tepatnya tahun 2010. Terlihat di sini udah tutun ya. Bodinya ini apa? Dashboardnya ini tutun. Ini pertanda kalau tahun 2010 ke atas. Kalau yang masih bawah itu masih satu ya, single tone ya, warna hitam aja. Kalau yang tutun udah hitam dan coklat ini. Tandanya dari situ. Kalau tipe LS, kalau kalian dari luar ya pengen tahu apa itu bedanya tipe LS sama yang tipe biasa, biasanya tipe LS itu ada pijakan kakinya kawan-kawan. Jadi lebih proper ya, ada pijakan kakinya untuk masuk ke dalam mobilnya. Walaupun sebenarnya Panther ini nggak tinggi-tinggi amat, nggak tinggi seperti Fortuner Pajero ya, yang butuh pijakan kaki untuk naik ya. Panther nggak terlalu tinggi sebenarnya. Jadi hanya tipe LS yang ada pijakan kaki kalau dari luar. Kalau dari dalam yang paling mencolok adalah AC-nya double blower. Karena yang double blower itu hanya tipe LS sama Grand Touring kayaknya. Kalau bawahnya itu single blower semua. Jadi cuma ini aja. Kalau yang LS dan Grand Touring itu ada double blowernya. Kalau Grand Touring kan gampang tuh niteninya tuh, beda bannya besar dan juga lebih tinggi ya. Grand Touring pasti ada pijakan kakinya karena lumayan tinggi. Kalau ada yang tanya, kenapa bang kok pilihnya tipe LS bukan Grand Touring? Iya karena duitnya cukupnya LS bro, jujur aja udah. Dan kalau tipe Grand Touring itu yang tersedia kemarin warnanya putih. Nah istri saya nggak berkenan Panther warna putih, katanya nggak maco. Embois terserah ya, ibu negara udah bertitah itu kita nggak bisa ngelawan ya. Ini di pertigaan kalau kiri menuju ke daerah Sukomanunggal lagi ya, balik lagi ya. Kita lurus dulu. Kita bakal lewat Manuan. Manuan itu tempat apa istilahnya? Salah satu kelurahan yang rame banget. Nah, kalau lebaran Manuan seperti apa sih? Mari kita cek aja, guys.
Nggak tahu ya untuk truk berapa hari ya nggak boleh jalan. Ini sudah ada truk biasa ya. Harusnya kan kalau truk itu selama Lebaran ada liburnya ya, nggak boleh jalan dulu ya. Tapi nggak tahu lagi ya. Mungkin kalau kalian tahu kalian bisa komen lah. Truk itu sampai tanggal berapa sih nggak boleh jalannya? Truk umum ya, bukan truk yang bawa sembako dan minyak atau BBM ya. Untuk kalian sekarang gimana kondisinya? Mudik dan baliknya, apakah aman? Tidak macet? Apakah tidak ada masalah? Kalau macet, kalian harus ya sabar-sabar aja, nggak usah emosi guys. Karena dulu waktu saya kecil saya pernah mengalami mudik Surabaya Madiun ya. Ingat Surabaya Madiun itu 11 jam. Dan saya yang menyetir. Allahu Akbar, itu seperti apa rasanya ya kalau saya inget-inget itu. Saya berangkat jam berapa ya? Jam 3 habis sholat asar ya. Kita berangkat. Sampai Madiun jam 1 malam guys. Bayangkan itu macetnya seperti apa ya. Kalau sekarang mungkin kalau lewat bawah itu Mengkreng aja ya, jembatan Mengkreng itu ya, yang macet. Kalau dulu ya mulai dari Krian sudah macet. Ya Allah, bypass Krian itu dulu macetnya luar biasa kan kawan. Bypass Krian, habis gitu Mojokerto itu yang sebelum Trawulan itu, terminal Mojokerto itu baru kalau macetnya. Habis gitu Trawulan macetnya. Jombang kota macet, wis pokoknya macet. Perak, Jombang macet, Mengkreng macet. Nah paling macet dek itu ya ketika dari kota Nganjuk. Nah itu wis kacau wis. 3 jalur full. Di Saradan lebih parah mana ya Allah. Jadi kalau kalian sekarang lewat tol Surabaya Madiun cuma 2 jam, kalian harus bersyukur guys. Ya walaupun biayanya lumayan ya, sekitar 150 atau sampai 170 ya, saya nggak hafal ya. Tapi itu saya jamin itu lebih cepat daripada lewat bawah zaman dulu. Zaman dulu. Kapan hari saya pengen nyoba Surabaya Madiun tanpa tol ya. Itu belum kesampaian karena belum dapat restu dari istri ya. Nanti kalau udah dapat restu dari istri, saya pasti akan melakukan perjalanan Surabaya Madiun lewat jalur bawah tanpa tol. Dan saya akan fullkan videonya, kalian bisa nonton seperti apa kondisi jalannya. Ya walaupun terakhir saya lewat bawah itu banyak sekali restoran yang dulu langganan kita makan itu banyak yang tutup ya. Namanya juga perkembang zaman pasti ya seperti itulah ya. Jalur Pantura juga sebanyak seperti itu. Ternyata Pantai Selatan juga sebanyak seperti itu. Semoga ada solusinya. Nah ini kita sudah semakin dekat dengan kawasan Manuan teman-teman. Terlihat di kanan jalan sudah ada gacoan. Ini gacoan ya. Kita akan lewat Manuan, nanti kita ke Citraland ya. Kita lewat Jiwok lah ya, seperti apa kondisinya sekarang. Ini hari Jumat, libur Lebaran. Alhamdulillah orang umumnya masuk kerja mulai hari Selasa tanggal 8. Jadi saya perkirakan arus balik bakal terjadi pada hari Minggu ya. Karena biasanya Minggu arus balik, Senin istirahat, Selasa mulai kerja. Tapi ya nggak tahu lagi kalau banyak pulang hari Senin. Atau bahkan sekarang udah banyak yang balik. Karena liburnya kepanjangan. Nah ini pertigaan ini ya. Kalau kita ngiri menuju ke Manuan, salah satu kawasan terpadat di Surabaya Barat. Bukan kawasan mewah tapi terpadat. Nah, ciri-cirinya ada ini sekolah Muhammadiyah di pertigaan lampu ini. Kalau lurus kita ke Grand Pakuwon, kita ke Benowo ataupun kita mau ke GBD, Gelora Bung Tomo. Terlalu jauh kalau ke sana, nanti saya dicariin istri, bahaya. Bukan saya takut sama istri, tapi saya menghargai karena ada anak kecil ya. Kalau nggak dibantu kasihan. Sekarang jam 7 lewat 15 menit kawan-kawan. Kondisi Surabaya masih nyaman, tidak terlalu padat sampai di sini. Yuk kita lewat Manuan.
Kalau libur lebaran ya sebagai akamsi ya, yang paling saya sedihkan adalah banyak warung tutup, restoran tutup. Jadi cari makan itu susah. Jadi kita harus nyiapkan makanan itu dari sebelum hari raya. Nah, kalau stoknya habis baru kita bingung. Ya, seperti saya ini bingung. Terlihat ya, ini Manukan sepi guys, warungnya banyak yang tutup. Apa terlalu pagi atau gimana? Harusnya sih enggak sih kalau terlalu pagi ya. Aduh bapak, saya mau lewat. Permisi. Seperti ini ya, kawasan Manukan ya. Rame, ya nggak rame sih ya. Tapi belum semua toko buka. Kapan hari saya ke Wismi itu baru buka tanggal 2. Hanya gacoan yang nggak pernah tutup, sangar kon. Tapi gacoan harganya di up 10% karena harga hari raya. Ya saya oke-oke aja lah, daripada saya bingung mau beli makan apa ya kan. Cuman 10%, kalau harga minyak 10.000 ya jadi 11.000. Nggak masalah, masih terjangkau. Ya ini kawasan Manukan ya. Untuk kalian yang mungkin di luar kota kangen dengan kawasan Manukan, pernah tinggal di sini, ya seperti inilah suasana yang sekarang. Udah komplit, ada Ricis ya kan, ada Pizza Hut di sini. Ya Allah, maju banget nih kawasan. Ramai banget nih orang jualan makanan apa ini? Bo. Jualan makanan bos. Ya mungkin karena pasar masih banyak yang belum jual ya. Jadi orang-orang memilih seperti itu. Beli langsung. Dan di Manukan ini komplit guys. Kamu cari apa aja ada. Bubur ayam, rame bubur ayam. Adik, naik sepeda jangan nengah. Nanti kalau kesenggol saya yang salah. Optik Melawai pun punya store sendiri di sini guys. Barokallah. Ada kopi kenangan, wah ya, standar kemajuan daerah kopi kenangan. Banyak sekali ibu-ibu yang belanja makanan pagi hari ya. Kita belok kanan. Jalan Monorejo tulisannya guys. Dari dulu jalan ini sempit seperti ini ya. Lebaran maksimal ya cuma segini aja. Maunya seberapa ya? Manukan, kalau kata teman saya itu kawasan berdistrik. Kalau di luar negeri kan kecamatan distrik-distrik. Berdistrik Manukan. Wow, ini diperlebar udah jalannya guys. Gede banget ini ya. Dulu sempit ini, cuman separuhnya ini. Sekarang udah besar ya. Mungkin karena sering macet di sini. Nah ini gede banget ini. Sekarang kita belok kiri menuju ke Citraland. Lewat Alam Galaksi Granatura ya. Kapan hari ada yang komen di YouTube saya itu, alhamdulillah bang saya bisa beli Innova Reborn. Oh saya senang. Jujur saja saya sebenarnya kalau punya duit nggak rezeki lebih ya maunya Innova Reborn.
Tapi karena dana saya cukupnya Isuzu Panther, ya saya bersyukur punya Isuzu Panther. Alhamdulillah ya. Semoga mobil impian kalian semua tercapai. Kalau saya, mobil impian saya adalah mobil diesel yang nggak rewel, yang kemana aja gampang, ramutannya gampang. Sebenarnya Innova juga termasuk gampang ya, tapi lebih gampang lagi Isuzu Panther ya. Saingannya mungkin Kijang Kapsul ya. Tapi kalau Kijang Kapsul itu spare partnya mungkin nggak sebanyak Isuzu Panther, jadi saya memilih Isuzu Panther. Walaupun sebenarnya naiknya itu tumpaan itu lebih enak Suzuki Kijang Kapsul itu guys, yang diesel itu guys, enak itu. Dan harganya tuh gila nih loh, Kijang Kapsul itu lebih gila nih daripada Isuzu Panther, saya jamin itu. Nah, kanan ini Alam Galaxy ya, perumahan Alam Galaxy, perumahan elit ini guys. Wah, soto langganan saya belum buka. Kiri ini ada lapangan fun football ya, sepak bola ya. Nah, kanan ini ada cuci mobil Orange Car Wash. Ini langganan saya sebenarnya. Buka ya, nggak pernah ya bisa. Saja ini pengen nyuci tapi keterbatasan waktu ya. Mungkin nantilah. Paling nggak saya tahu dia udah buka. Kita sudah semakin dekat dengan kawasan Citraland. Kita bakal lewat G-Walk ya. Pengen tahu sih G-Walk kalau libur lebaran gini buka atau enggak sih? Karena G-Walk biasanya banyak yang buka ya. Karena kan penduduknya nggak cuma orang muslim aja yang kebanyakan ya, sana mayoritas non muslim juga banyak. Jadi biasanya warung-warung ataupun restonya pada buka di sini. Oh, ini aspalnya baru nih. Wah, enak guys, kemudian kalau kanan ini arah ke Beringkang ya. Kita lurus. Menuju Citraland. Belok kanan kita ya. Kalau ke sana menuju ke Lontar. Salah satu jalan terpadat dan termacet di Surabaya Barat. Nggak tahu jalan tembusnya itu yang kapan jadinya, nggak tahu ya. Untuk kalian yang dalam keadaan arus mudik atau arus balik, jangan lupa kalian selalu jaga kondisi tubuh kalian. Pastikan kalian dalam keadaan yang prima ketika menyetir. Jadi kalian nggak ngantuk, kalian nggak bermasalah fisik sehingga menyebabkan hal-hal yang tak diinginkan. Dan yang kedua, kalian harus mempersiapkan mobil kalian dalam keadaan yang sehat. Jadi sehat manusianya juga sehat mobilnya guys. Jadi yang pertama ya paling sederhana, kalian harus ngecek kondisi ban. Pastikan bannya dalam tekanan yang pas. Kalau kurang bahaya, kalau terlalu keras juga gak enak dipakai. Apalagi kalau bannya udah berumur, takutnya malah meledos ketika lewat tol ya. Karena tolnya Indonesia ini kan bukan aspal ya, rata-rata isinya cor-coran ya. Itu kalau sama ban lumayan keras ya. Kalau bannya udah berumur dan tekanannya kurang atau berlebihan, ditakutkan malah dia akan meletus. Jadi pastikan keadaan ban mobil kalian dalam keadaan yang baik. Dan kalau kalian dalam keadaan perjalanan jauh, pastikan oli mobil kalian itu di atas standar atau normal ya, jangan berlebihan dan juga jangan kurang. Efeknya nggak baik untuk mesin guys. Jadi biar mesin kalian awet dan tidak bermasalah saat perjalanan. Nah, ini udah masuk kawasan G-Walk ya teman-teman.
seperti apa. Oh, ya, ya terpantau ini nggak terlalu rame ya teman-teman. Nggak terlalu rame nih, saya katakan nggak terlalu rame. Warung juga masih banyak yang belum buka. Nggak tahu karena pagi atau emang libur lebaran banyak yang tutup. Ini sepi guys, untuk ukuran Jiwok ya, sepi. Kira-kira saya bisa beli apa ya untuk oleh-oleh anak dan istri di rumah? Karena banyak yang tutup. Tadi mau beli soto, syutingnya tutup. Oh, tutup kafe bos. Cek isu paling ya. Harus hati-hati. Banyak yang tutup belum buka. Oh, swantai lur. Gak rame, terlalu rame lur. Aman lur. Saya jamin nih. Surabaya masih sepi ya, sampai hari Jumat ini. Sekarang terpantau jam setengah 8. Biasanya sih setengah 8 ya, setahu sendiri ya Surabaya ya. Hari Sabtu Minggu pun kalau setengah 8 ini biasanya rame. Ini sepi guys, padahal ini kawasan ramai dari Jiwok ya. Wah, patung cincin. Apalagi di sini pasti sepi ya, ini jalan segede ini. Mungkin orang-orang baik itu yang tidak merayakan Idul Fitri pun pasti merayakan libur yang cukup panjang. Terpantau mulai kemarin penyeberangan menuju ke Bali itu ramai sekali kawan-kawan. Terpantau dari teman saya yang di Banyuwangi itu katanya penyeberangan ke Tapang itu antrinya lumayan, bisa berjam-jam. Setelah kemarin sebelum nyepi itu yang dari Gilimanuk masuk ke Pulau Jawa itu ramai sekali sampai tembus ke hutan-hutan. Kemarin arah sebaliknya yang mulai ramai. Ya alhamdulillah kalau Bali mulai ramai ya, karena sempat beredar video kalau Bali sepi ya. Menurut saya sepi ya karena mau nyepi dan juga bulan Ramadan. Jadi wajar kalau sepi ya. Wisata lokalnya ya mungkin nunggu habis hari raya aja karena liburnya cukup panjang. Unesa pun jalan rayanya terpantau sepi guys. Tuh ket mau ngoper ya Allah. Maaf ya kawan-kawan kalau saya bolak-balik menguap ya. Ngantuk ini. Sepi guys, Surabaya guys. Akamsi Surabaya Barat. Merasakan kenikmatan nyetir di Surabaya Barat. Hahaha. Geraha Unesa. Sepi ini bos. Masih belum normal katanya kota Surabaya di hari ini ya.
Akamsi Surabaya Barat merasakan kenikmatan menyetir. Alhamdulillah. Wah, kita melawan sinar matahari nih. Semoga gambarnya nggak bermasalah ya. Anak kuliah pun terpantau mulai masuk kuliah itu seminggu setelah orang dewasa masuk kerja ya. Tanggal 14 saya salah. Banyak polisi tidur biar gak buat kebut-kebutan. Nah, merasakan kenikmatan ya, Akamsi Surabaya Barat merasakan kenikmatan nyetir dengan tenang. Alhamdulillah. Mie Agam pun masih tutup nih kalau lihat modelnya ya. Gimana menurut kalian? Kawasan Surabaya Barat nggak terlalu padat ya, tapi ramai, lancar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk informasi kalian. Semoga dalam perjalanan mudik ataupun balik kalian selamat sampai tujuan. Tujuan yang kalian inginkan bertemu dengan keluarga bisa tercapai. Salam untuk keluarga kalian di rumah ataupun saudara kalian yang ada di kampung. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan dan semakin sehat ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan juga cukup informatif untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk bahagia. Oke. Terima kasih ya guys. Dadah.